Pemirsa, ISEF atau Indonesia Syariah Economic Festival kembali digelar hari ini. ISEF merupakan acara tahunan ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia. Bertempat di Jakarta Convention Center, ISEF menjadi wadah integrasi berbagai kegiatan di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Besarnya skala penyelenggaraan ISEF tergambar pada kolaborasi yang dilakukan, di mana ISEF merupakan hasil kolaborasi Bank Indonesia, kementerian, otoritas dan lembaga anggota Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, pelaku usaha, serta asosiasi atau lembaga terkait, baik nasional maupun internasional. Yang kami hormati, sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menyimpan potensi dan peluang besar sebagai pemain utama dalam perekonomian dunia, khususnya di sektor ekonomi dan keuangan syariah, pemirsa. Nah, melihat potensi tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral berupaya memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya dalam melalui Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF yang rutin digelar sejak tahun 2014. Akan kami hadirkan pembahasannya untuk Anda langsung bersama Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, ada Rifki Ismail. Pak Rifki, selamat pagi Pak Rifki. Selamat pagi Mbak Valen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Metro TV. Baik, waalaikumsalam Pak Rifki. Pemirsa, Bank Indonesia kembali menggelar ISEF pada tahun 2024 ini. Dan Pak Rifki, kalau kita lihat dari tahun ke tahun sudah dilakukan. Jadi tujuan dan manfaat penyelenggaraan ISEF ini konkret untuk masyarakat apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Valen. Jadi tujuan dan manfaat ISEF, khususnya tahun 2024 ini, setidaknya ada 3. Pertama, kita adakan ISEF untuk memperkuat ekosistem ekonomi dengan keuangan syariah di Indonesia, sekaligus memantapkan posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Kemudian yang kedua, kita juga ingin meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, di mana ISEF ini berperan penting dalam mendorong ekspor produk halal dan memperkuat halal value chain atau HVC yang kita sebut. Ketiga, kita juga mengharapkan ISEF ini dapat menciptakan ruang kolaborasi antara pemerintah, industri, komunitas, dan aktor internasional guna mewujudkan ekonomi berkelanjutan, Mbak. Karena sudah 11 tahun ini kan kurun waktunya lama dan panjang ya Pak, pasti banyak perkembangan. Nah, pencapaiannya apa saja Pak? Betul, penting sekali itu Mbak. Jadi ada 3 milestone yang kita sudah capai dalam ISEF, penyelenggaraan ISEF selama 11 tahun ini ya. Pertama, kita sudah membentuk ekosistem ekonomi keuangan syariah yang terintegrasi dengan sinergi antara sektor keuangan, industri halal, memperkuat daya saing produk halal nasional. Kedua, penguatan kelembagaan dan dukungan regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah, utamanya untuk memperkuat pengembangan ekonomi syariah di seluruh Indonesia. Dan ketiga, kita juga sudah memperkuat leadership Indonesia di berbagai forum internasional, serta memperkuat peran Indonesia dalam mendorong kebijakan global terkait ekonomi keuangan syariah. Dari tiap milestone itu pasti ada pembangunan lebih lanjut lagi untuk ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Kalau menurut Pak Rifki, sejauh ini ekosistem ekonomi syariah di Indonesia itu bagaimana Pak saat ini? Ya, betul. Jadi ekosistem ekonomi keuangan syariah di Indonesia ini itu dibangun dengan mencakup integrasi sektor keuangan syariah dengan berbagai industri halal. Fokus utamanya itu penguatan halal value chain, itu untuk mencakup sektor makanan halal, modest fashion, dan pariwisata ramah muslim. ISEF juga memfasilitasi kolaborasi antara UMKM dengan investor, serta memperluas akses pembiayaan syariah untuk menciptakan rantai bisnis yang berkelanjutan. Jadi sesuai sekali dengan memang program pemerintah. Kalau dari yang Anda perhatikan Pak, sejauh ini dengan kehadiran ISEF selama bertahun-tahun, apakah kebutuhan masyarakat khususnya untuk kegiatan di dalam ekonomi syariah ini terpenuhi Pak dengan kehadiran ISEF? Betul, jadi dari evaluasi kita, ISEF ini memang sudah banyak memberikan kontribusi bagi kebutuhan masyarakat, khususnya di industri halal. Kita memberikan edukasi, kita memberikan informasi terkait produk halal, kita juga menjembatani antara sektor industri dengan pelaku usaha halal, dan juga berupaya kita tuh menaikkan industri ekonomi keuangan syariah Indonesia ke ranah yang global. Dan paling utamanya itu kita ingin berkontribusi bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Pak Rifki, kalau dari Ya, industri halal Indonesia ini pada saat akan menuju ya, ke internasional, going global, apa saja yang dibutuhkan untuk support industri halal Indonesia, Pak? iya. Jadi memang untuk mensupport industri halal, kita tadi melalui halal value chain. Ya, kita perkuat lembaganya, kita perkuat industrinya, kita perkuat juga pelakunya. Dan yang paling penting Indonesia tuh punya banyak keunggulan dalam ekonomi keuangan syariah. Pertama, produk-produk kita itu sangat berkualitas. Kedua, industri keuangan syariah kita tuh sangat labor intensif. Dan juga ketiga, kita tuh di dunia global sudah terkenal sebagai negara yang punya muslim yang dominan, muslim yang banyak, produk yang berkualitas, dan juga promosi ekonomi keuangan syariah sudah banyak didengar oleh negara-negara asing. Kita bisa lihat di acara ISEF ini banyak sekali keterlibatan asing. Ya, ada sekitar 46 mitra asing yang ikut terlibat dalam ekonomi keuangan syariah. Mereka melihat sendiri bagaimana perkembangan ekonomi keuangan syariah di Indonesia dan bagaimana kualitas produk maupun layanan keuangan syariah yang ada di Indonesia. Jadi ada 46 mitra asing dalam ISEF kali ini. Sejauh ini Betul. bagaimana ketertarikan mereka untuk industri halal Indonesia, Pak? Mereka sangat tertarik karena dalam beberapa tahun ini mereka sudah mulai melakukan hubungan kerjasama bisnis, juga sudah banyak realisasi investasi yang mereka lakukan, terutama dalam produk-produk halal Indonesia, dan juga Indonesia sering juga melakukan promosi produk Indonesia ke luar negeri. Kita ada modest fashion, kita juga ada kerjasama dengan lembaga internasional, termasuk juga lembaga keuangan syariah kita juga sudah masuk ke ranah global, dan ini memang sangat bermanfaat bagi upaya untuk mendorong ekonomi keuangan syariah Indonesia untuk go global, Mbak. Oke. Pak Rifki, mungkin pemirsa Iya. masih penasaran ya apa saja nanti kegiatan-kegiatan dalam ISEF. Nanti usai jeda ya Pak, kita masih akan lanjutkan lagi pemirsa. Karena ini adalah salah satu upaya Bank Indonesia untuk mendorong perekonomian Indonesia dan juga keuangan syariah melalui penyelenggaraan ISEF. Nah, apa saja kegiatan unggulan yang ditawarkan tahun ini pemirsa? Ulasannya untuk Anda saat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Zona Bisnis. Saya juga masih bersama Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, ada Pak Rifki Ismail. Pak Rifki, kalau dari tahun ke tahun pasti ada yang berbeda ya Pak. Kalau tahun ini pembaruan kegiatan dan juga program-program dalam ISEF 2024 apa saja Pak? Makasih Mbak. Jadi ada 3 pembaharuan atau inovasi yang kita lakukan di ISEF 2024. Pertama itu kita memperkuat peran Indonesia dalam fora internasional. Termasuk kalau pemirsa pernah dengar ada lembaga yang namanya International Islamic Liquidity Management atau IILM. Itu suatu lembaga internasional yang menerbitkan sukuk atau surat berharga syariah. Itu mereka melakukan meeting. Jadi high level meeting itu dilaksanakan di ISEF. Ini suatu kehormatan bagi Indonesia bisa menjadi host dari meeting penting dari lembaga internasional yang spesial menerbitkan surat berharga syariah global. Kedua juga kita juga selain dengan ILM kita berkolaborasi dengan Islamic Financial Services Board atau IFSB. Ini adalah lembaga internasional yang mengeluarkan standar di bidang perbankan syariah, di bidang sukuk ya, pasar sukuk dan juga takaful atau asuransi syariah. Jadi ini lembaga besar di dunia yang anggotanya 188 dan Indonesia salah satu founder dari lembaga ini dan juga berkolaborasi dengan ISEF. Tentunya juga Bank Indonesia bermitra dengan Islamic Development Bank atau ISDB. Ini hampir selalu setiap tahun kita berkolaborasi dengan ISDB dan juga yang merupakan suatu yang baru dalam ISEF 2024 ini adalah adanya kerjasama dengan World Zakat dan Wakaf Forum. Mereka mengadakan suatu high level meeting di dalam ISEF ini. Nah, jadi setidaknya lembaga internasional yang sangat terkemuka di bidang ekonomi keuangan syariah berkolaborasi di dalam ISEF 2024. Kedua, kita memperluas kolaborasi juga dengan berbagai mitra nasional. Jadi selain internasional juga mitra nasional seperti Halal Expo Indonesia, internasional juga tadi yang kami sebutkan Islamic Development Bank dan Islamic Financial Services Board atau IFSB. Ketiga, kita memperbesar juga skala 2 event unggulan. Jadi kita ada 2 event unggulan, Into HCC, itu special competition untuk chef halal internasional pertama di Indonesia, dan juga Into Motion Festival sebagai ajang modest fashion terbesar di Indonesia. Ini untuk memperkuat ekosistem produk halal
dan juga memperkenalkan kuliner-kuliner serta modest fashion Indonesia ke pasar global, Mbak. Oke, jadi banyak yang baru ya Pak tahun ini ya. Tadi kita sudah Ya, singgung juga ya Pak, bagaimana industri halal Indonesia itu dilirik di mata global. Nah, kalau bicara betul. di skala nasional, dalam ISEF ini Pak, apa inisiatif yang ditawarkan untuk mengembangkan ekonomi syariah secara nasional Pak? Iya, baik, itu bagus tuh Mbak pertanyaan. Jadi kita ada beberapa inisiatif ya, bahkan kita sebut 4 inisiatif strategis ya untuk mendorong pengembangan ekonomi keuangan syariah Indonesia lebih lanjut ya. Pertama, kita mengaplikasikan halal traceability atau penelusuran halal ya. Ini untuk memperkuat ekosistem jaminan produk halal dengan sistem penelusuran bahan produk dari hulu hingga ke konsumen atau from farm to table. Jadi aplikasi ini mendukung visi Indonesia sebagai produsen halal atau produsen produk halal terkemuka di dunia. Jadi nanti kita tuh masyarakat tuh lebih yakin bahwa produk ini memang sudah tersertifikasi halal dan kita bisa mentrace atau melacak kehalalannya secara online. Kedua, kita juga melakukan digitalisasi pondok pesantren, mencakup digitalisasi sistem pembayarannya, pemasarannya, pencatatan keuangan, dan juga pengelolaan administrasi pesantren. Jadi cukup komprehensif. Jadi langkah ini mudah-mudahan akan memperkuat kemandirian ekonomi pesantren dan juga tata kelola yang terintegrasi dan efisien. Ketiga, itu inisiatif yang kita sebut Syariah Restricted Investment Account atau SRIA. Ini produk investasi khas perbankan syariah ini Mbak, yang memungkinkan nanti bank syariah menghimpun dana dari nasabah untuk disalurkan kepada proyek-proyek spesifik yang tentu berakad syariah, berbakat akadnya itu tentu sesuai dengan prinsip syariah, dan juga akadnya spesifik kami sebutkan bagi hasil. Jadi SRIA ini merupakan implementasi juga dari mandat Undang-Undang P2SK. Juga sangat penting dan ini mudah-mudahan akan meningkatkan tidak hanya industri halal tapi juga pembiayaannya yang akan disediakan oleh lembaga keuangan syariah. Terakhir kita juga mempunyai strategi nasional literasi dan inklusi ekonomi keuangan syariah Indonesia. Ini sebuah pendekatan komprehensif menggunakan sistem dinamik untuk mempercepat peningkatan literasi dan inklusi ekonomi syariah di Indonesia. Oke, jadi ada inisiatif-inisiatif yang kemudian ditawarkan dan yang Ada, pastinya ini untuk boosting bagaimana ekosistem ekonomi syariah ya Pak ya untuk masyarakat. betul, Pak betul. Rifki, Ya. kalau seandainya masyarakat ingin berpartisipasi dalam kegiatan ISEF 2024 ini, bagaimana caranya Pak? Iya, sangat mudah sekali sebenarnya. Jadi masyarakat dapat berpartisipasi di acara ISEF 2024 ini. Acaranya itu berlangsung di Jakarta Convention Center ya, dari tanggal 30 Oktober sampai 3 November dan juga pendaftaran dapat dilakukan secara gratis ya melalui situs isef.co.id. Selain itu juga ada pameran produk halal nanti masyarakat bisa menikmati. Di ISEF juga menghadirkan seminar, kompetisi, kuliner, fashion show, dan lintas generasi, Mbak. Yang tua boleh datang, yang anak muda boleh datang, anak-anak pun boleh datang. Ada event spesial buat anak-anak. Ya, ada menggambar, ada games, ada kompetisi juga ekonomi syariah bagi anak-anak SMA. Nah, ini jadi kita mensosialisasikan ekonomi keuangan syariah ini untuk semua generasi, Mbak. Jadi partisipasi aktif dari masyarakat itu akan mendukung pengembangan industri halal dan juga memperkuat ekosistem ekonomi syariah Indonesia. Oke, baik. Pak Rifki, terakhir apa cita-cita dari Bank Indonesia khususnya untuk penyelenggaraan yang rutin diselenggarakan setiap tahun untuk ISEF ini Pak Rifki? Ya, baik. Tentunya kita mengacu kepada visi Indonesia untuk menjadi suatu negara yang menjadi acuan dari ekonomi halal global. Ya. Jadi kita mendukung pengembangan industri halal di Indonesia yang melibatkan tadi makan minuman halal, modest fashion, pariwisata ramah muslim, dan ini mencakup banyak industri di Indonesia yang tidak hanya melibatkan banyak keterlibatan UMKM, tapi juga melibatkan lembaga keuangan. Jadi bank, non-bank termasuk juga keuangan sosial. Jadi ini suatu ekonomi yang mempunyai niat untuk mensejahterakan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari jalur peningkatan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah yang tentunya tidak hanya untuk muslim saja, Mbak. Ekonomi syariah ini untuk semua. Jadi Semua nanti ya, Pak, ya? pemirsa yang akan hadir silahkan. Ini bebas ya, tidak spesifik tapi siapapun silahkan datang.
Baik, jadi mudah-mudahan dengan terselenggaranya ISEF setiap tahun secara rutin ini bisa punya dampak yang baik untuk peningkatan kualitas ekonomi syariah Indonesia. Tidak hanya untuk yang muslim saja, pemirsa, untuk semua masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Rifki Ismail, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, sudah bergabung bersama kami hari ini di Zona Bisnis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.